Di sebuah komunitas kecil Finlandia, Milka, seorang gadis lugu, tinggal bersama ibunya, merindukan mendiang ayahnya dan berharap mendapatkan petunjuk tentang apa itu cinta. Namun ia takut akan menjadi masalah untuk ibunya sendiri. Suatu hari Milka berdoa agar ia memiliki petunjuk untuk menemukan cinta di dalam hidupnya. Sebuah kerinduan yang muncul dari dalam hati Milka karena ia telah kehilangan sosok seorang ayah di dalam hidupnya. Milka kemudian bergabung dengan ibunya Anna dan seorang pria Ojanen yang merupakan tetangga mereka yang baik hati. Ojanen membantu mereka memotong jerami di pinggir sungai untuk kebutuhan makanan peternakan mereka. Setelah itu ibunya Milka kembali lebih awal meninggalkan Milka dan Ojanen untuk menyelesaikan sisa jerami. Namun di sini kita melihat bahwa Anna memang dengan sengaja membiarkan Milka berada di dekat Ojanen, karena hanya Ojanen yang bisa mereka harap untuk membantu kehidupan mereka. Begitu pula Milka yang penuh harap untuk mendapatkan perhatian Ojanen. Namun Ojanen menganggap Milka masih sangat muda dan berharap suatu saat Milka akan menemukan seorang pria yang layak untuk dirinya. Setelah Milka pulang dengan harapan yang kosong yang dipenuhi kesedihan rasa malu karena Ojanen menolaknya, ibunya tampak sedih melihatnya. Ibunya tahu bahwa Ojanen pria yang baik, yang sangat menghargai Milka karena sudah menganggapnya seperti putrinya sendiri. Namun dalam beberapa hari Milka dan ibunya mulai kekurangan jerami untuk makanan peternakan mereka dikarenakan hujan yang tidak berhenti. Ibunya kemudian menyuruh Milka untuk pergi menemui Ojanen di rumahnya agar meminta bantuannya. Di sini kita memahami bahwa Anna sebenarnya tahu bahwa Milka sangat ingin menemui Ojanen. Jadi ia dengan sengaja mengizinkan Milka menemui Ojanen agar meminta bantuannya. Milka tiba di sana namun menemukan seorang wanita lain yang baru saja bersama Ojanen. Walaupun demikian, Milka tak peduli dengan keadaan itu. Ia hanya ingin mendapat perhatian Ojanen sebagai sosok pria yang ia rindukan. Setelah memberitahu pesan ibunya kepada Ojanen, Milka melihat bahwa cuaca masih hujan, jadi meminta Ojanen agar membiarkannya untuk berteduh sebentar. Tapi Ojanen tampak menolak dan tidak ingin membiarkan Milka terlalu lama di dalam rumahnya. Dengan penuh kesedihan, Milka di hadapan ibunya memberitahu bahwa ia sangat merindukan mendiang ayahnya. Namun ibunya berkata bahwa ayahnya telah berada di tempat yang nyaman dan damai, jadi tidak ada alasan untuk bersedih karena setiap orang memiliki kematian sendiri. Anna kemudian pergi untuk menjual mentega di pengusaha roti, seorang wanita bernama Laanila. Di sana Laanila memberitahu Anna bahwa Milka sekarang sepertinya telah dewasa, jadi Laanila ingin menjodohkan putranya bernama Auno dengan Milka. Tentu Anna sangat setuju karena tidak ingin membiarkan hari-hari hidup Milka dengan kesedihan, apalagi hanya berharap pada Ojanen. Milka kemudian menemui Auno yang membawanya ke gudang dengan alasan melihat katak melompat di dinding. Namun saat di sana Milka menolak perasaan Auno. Keesokan harinya Milka, ibunya dan Ojanen dengan sangat bersemangat membersihkan jerami saat langit tampak sangat cerah. Lalu saat bersantai, Anna meminta bantuan Ojanen membangun sebuah kamar tidur untuk Milka. Merasa Milka kini mulai dewasa, jadi tidak perlu sekamar dengan ibunya lagi. Setelah itu Milka mengejar Ojanen dengan sedih dan berkata jika ia ingin menjadi istrinya. Namun Ojanen menolaknya dan menegaskan bahwa Milka masih kecil, berharap Milka bersabar hingga suatu saat pasti bertemu dengan pria yang pantas. Beberapa saat kemudian Ojanen telah membangun sebuah kamar untuk Milka. Ibunya memberitahu Milka bahwa kini saatnya Milka telah menjadi gadis cantik. Namun sebenarnya Anna ingin memindahkan Milka agar tidak mengganggunya saat mengundang Ojanen untuk menginap bersamanya. Hal itu terbukti saat keesokan harinya Milka menemukan ibunya dan Ojanen saat keluar dari ruang pemanas dan bermain salju dengan penuh semangat. Malam itu Ojanen akhirnya memiliki romansa dengan Anna, sementara Milka hanya mendengar dengan penuh kekecewaan. Keesokan paginya, ibunya menemui Milka dengan perlahan penuh ketegasan, menegaskan setegas-tegas mungkin bahwa ia berharap Milka memahami perasaannya yang kini sangat bahagia
bahagia, lalu pergi menyiapkan pakaian untuk Ojanen. Tidak lama muncul seorang pria bernama Malmström yang selama ini telah menyukai Anna. Namun Anna tidak pernah memberi jawaban pada Malmström. Meskipun demikian, Anna tidak pernah menolak ataupun mengusir Malmström karena Malmström selalu menghibur Anna untuk bernyanyi bersama. Beberapa waktu kemudian, Anna mengizinkan Milka untuk mengikuti Ojanen ke rumahnya. Dengan penuh semangat, mereka melewati pohon salju sambil bercanda penuh tawa dan bahagia. Lalu saat tiba di rumah, keduanya memiliki romansa yang penuh semangat. Keesokan harinya, Milka kembali ke rumah. Anna melihatnya dengan tatapan yang penuh curiga dan bertanya, mengapa Ojanen tidak datang? Milka dengan tenang menyarankan ibunya untuk pergi bertanya langsung kepada Ojanen. Ibunya merasa heran melihat sikap Milka yang tampak berubah. Namun beberapa saat kemudian, Ojanen datang ke rumah dan Milka begitu bahagia, tapi tidak dengan ibunya. Tak lama juga muncul Malmström di sana, meminta Ojanen untuk pergi karena ia ingin bertanya pada Anna secara pribadi tentang perasaannya. Ketika Malmström menanyakan Anna bingung untuk menyetujuinya karena ia melihat perilaku Milka telah memiliki perasaan terhadap Ojanen. Anna kemudian menanyakan pada Milka apakah ia menyetujui pria tua Malmström sebagai ayah angkatnya. Milka berkata bahwa ia tidak ingin ibunya menikahi pria tua itu. Jadi ibunya menyimpulkan bahwa ia akan menjawab keinginan Malmström dalam waktu 1 bulan karena ia belum melihat para pria di desa itu seperti Ojanen yang kuat dan baik hati. Milka kemudian menyarankan agar biarkan dia pergi untuk membawa Ojanen kembali ke ibunya. Milka tiba di sana memberitahu Ojanen jika ibunya meminta ia kembali ke rumah. Meskipun Milka anggap bahwa ini sangat berat untuk hatinya, namun Milka berjanji untuk Ojanen kalau ia bisa memiliki dirinya kapan dan di mana saja ia mau, yang penting ibunya dapat bahagia. 1 bulan kemudian, Malmström mendatangi Anna dan Milka lalu bertanya pada Anna apakah ia punya jawaban untuknya. Anna menjawabnya bahwa ia tidak memiliki perasaan untuknya. Jadi pria itu pergi dengan kecewa. Milka kemudian pergi mencari Ojanen. Lalu di sana Ojanen telah mengetahui kalau Milka kini akan memiliki generasi baru. Setelah beberapa saat, Anna dan Milka tahu bahwa Ojanen telah pergi dari desa itu. Mereka berdua berusaha mencarinya namun tidak menemukannya. Anna begitu kecewa membuat dirinya jatuh sakit hanya memikirkan Ojanen. Lalu Laanila datang menemui Anna dan Milka, memberitahu mereka bahwa Ojanen meminjam kereta kuda dan pergi sampai hari ini tidak membawanya kembali. Namun Laanila menawarkan Milka agar putranya bisa membantunya, bahkan menyiapkan jerami untuknya. Tidak lama muncul Auno menemui Milka, menawarkan dirinya untuk membantu Milka, namun Milka menolak bahwa ia tidak mengharapkan bantuan. Tapi Auno memberi peringatan kalau banyak rumor telah berkembang tentang Ojanen dan Anna, dan Laanila akan melaporkan Ojanen pada pihak berwajib karena pencurian. Milka marah menampar Auno dan mengecam informasi itu, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempermalukan ibunya. Beberapa bulan kemudian, Anna memperhatikan Milka dengan tubuhnya yang makin mekar, mencurigai sesuatu telah terjadi padanya. Anna mulai menginterogasikan Milka, bertanya dengan pria siapa ia telah bersamanya. Ketika Milka tidak menjawab, Anna mulai sadar bahwa kepergian Ojanen merupakan sebuah alasan tentang apa yang terjadi dengan Milka sekarang. Milka terus berbohong di hadapan ibunya, berkata bahwa ia tidak memiliki apa-apa dengan Ojanen selama ini. Namun ibunya tampak lebih memahami apa yang terjadi sekarang, sehingga ibunya tidak mempercayai semua perkataannya. Auno kemudian menemui Milka yang telah mengetahui keadaan Milka. Auno bahkan menawarkan agar mereka bisa menikah, namun Milka dengan kecewa memberitahunya jika Auno bisa memilikinya. Beberapa bulan kemudian, dengan penuh kesedihan, melewati banyak rasa kecewa yang mendalam, Milka kini telah memiliki seorang putra, dan tampak Malmström telah bersama Anna menjadi ayah angkat Milka, sekaligus kakek untuk putranya Milka. Entah kemana perginya Ojanen, namun Milka yang penuh harapan, berharap di masa depannya ia menjadi wanita tangguh yang kuat untuk menjalani hidupnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.